Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan tarawih ini. Pertama, Nabi SAW kabarkan dalam hadis beliau, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ini motivasi besar kita. Siapa yang berdiri di malam hari dari bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat tarawih atau qiyam Ramadan, siapa yang berdiri di dalam Ramadan, di malam hari dari bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat tarawih misalnya, sholat qiyam Ramadan, itu sama saja, hanya berbeda namanya saja. Siapa yang berdiri karena keimanan yang mendorong dia dan semata-mata hanya mengharapkan pahala, dia tidak sholat tarawih hanya karena manusia, tidak. Dia sholat tarawih karena mengharapkan pahala dari Allah. Kata Nabi SAW, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Mari kita perhatikan para pemirsa sekalian, hadis tentang puasa tadi yang saya sampaikan, dan hadis tentang sholat tarawih yang barusan saya sampaikan. Hadis tentang puasa, Nabi katakan siapa yang berpuasa di Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kapan kita berpuasa? Di siang hari kita berpuasa. Dan kemudian di malam hari, Nabi katakan siapa yang berdiri di malam hari sholat tarawih karena keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Artinya, di siang dan di malam hari Allah berikan jaminan pengampunan dosa untuk kita, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Gunakan waktu kita. Kalau kita tidak dapatkan pengampunan Allah di siang hari, maka Allah siapkan pengampunannya di malam hari. Kalau kita tidak dapatkan pengampunannya di malam hari, maka Allah masih siapkan pengampunannya di siang hari, di esok hari. Subhanallah. Maka sungguh sangat merugi orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Tidak hanya itu, bahkan Nabi SAW mengatakan, "Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailah." Dan di setiap malam dari bulan Ramadan, Allah akan memilih hamba-hambanya yang dituliskan sebagai hamba yang bebas dari api neraka. Apakah kita termasuk orang di dalamnya? Itu semua tergantung dari keseriusan kita. Manfaatkan malam-malam kita dengan banyak beribadah kepada Allah, terutama sholat tarawih, bacaan Al-Quran. Dengan itu kita mudah-mudahan kita berharap termasuk orang yang dituliskan sebagai hamba yang telah dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya jemaah sekalian, para pemirsa dimanapun anda berada, luar biasanya adalah itu terjadi di setiap malam, mulai dari malam pertama sampai dengan malam terakhir dari bulan Ramadan. Tidak hanya di 10 malam terakhir, tapi itu di semua malam dari bulan Ramadan. Nabi mengatakan, "Wa dzalika fi kulli lailah." Dan itu terjadi di semua malam dari bulan suci Ramadan. Maka pergunakan waktu kita salat tarawih. Kita tidak salat berjamaah di masjid, kita salat berjamaah di rumah dengan keluarga kita. Ada yang bertanya, "Tapi saya tidak memiliki hafalan Al-Quran, apa yang bisa saya lakukan?" Baca apa saja yang kita hafal, misalnya surat-surat pendek, baca. Meskipun terulang dalam setiap rakaat, tidak masalah. Meskipun terulang dalam setiap rakaat, kita hanya menghafal satu surat pendek saja. Qul a'udzu birabbin nas. Kita ulangi dari rakaat pertama sampai dengan rakaat ke-8, tidak masalah. Dibolehkan dan dibenarkan dalam syariat kita. Karena yang wajib dan rukun untuk kita baca dalam sholat kita adalah surat Al-Fatihah. Adapun surat setelahnya itu adalah tambahan sunnah saja. Tanpa membaca surat setelah Al-Fatihah pun sholat kita sudah sah. Maka jangan jadikan itu alasan. Kita tidak punya hafalan, saya tidak punya hafalan. Jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak sholat tarawih berjamaah bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, kalaupun kita ingin membaca dengan bacaan yang panjang, maka dibenarkan di dalam solat-solat sunnah seperti ini, dibenarkan imam membaca dari Al-Quran. Dia solat dan dia memegang Al-Quran, kemudian dia baca dari Al-Quran agar supaya bisa panjang solatnya bersama dengan keluarganya. Baca dari Al-Quran jika kita tidak punya hafalan. Solat tarawih ini sama dengan qiyamul lail, sama dengan solat tahajud, di mana sholatnya tidak ada jumlah khusus dari Nabi SAW sebenarnya. Meskipun yang Nabi lakukan adalah 11 rakaat, beliau tidak lebih daripada itu. Tapi Nabi SAW katakan secara umum, hadis Nabi SAW, "Salatul lail mathna mathna." Salat lail 2 rakaat, 2 rakaat. Beliau tidak tentukan jumlah maksimalnya.
Tapi beliau katakan mathna mathna, salat lail 2 rakaat. Silahkan, kita mau laksanakan 2, kita mau laksanakan 4, kita mau laksanakan 6, kita mau laksanakan 8, kita mau laksanakan 10 misalnya, kita mau laksanakan sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Berdasarkan hadis umum dari Nabi SAW, salatul laili mathna mathna, salat lail 2 rakaat. Maka jika ada yang mau melaksanakan 20 silahkan, jika ada yang mau melaksanakan 30 silahkan, jika ada yang mau melaksanakan lebih daripada itu silahkan. Tapi jika kita mau lebih mengkhususkan, maka Nabi SAW tidak lebih daripada 11 rakaat. Kita laksanakan 8 rakaat kemudian witir 3 rakaat misalnya, maka alhamdulillah kita sudah dicatatkan sebagai hamba yang melaksanakan sholat lail atau sholat tarawih. Kemudian yang berikutnya, sholat tarawih di rumah. Sama dengan ketika kita melaksanakan sholat tarawih di masjid, kita laksanakan, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan bersama keluarga kita, dan diingatkan kepada keluarga kita untuk tidak berhenti meninggalkan imam, karena siapa yang sholat ikut bersama dengan imam sampai dengan selesai, maka dituliskan baginya seakan-akan dia telah sholat semalam penuh.